Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak dengan mata pelajaran sosiologi bersama Bapak Zulmarsal untuk kelas 10 IPS. Baiklah, ini pertemuan kita yang kedua untuk kelas 10 IPS tentang lanjutan materi perkenalan sosiologi, di mana kemarin di pertemuan pertama kita telah membahas pengertian sosiologi dan ciri-ciri sosiologi. Sekarang kita masuk pertemuan kedua, ini akan bahas tentang hakikat dan objek kajian dari sosiologi itu sendiri. Adapun beberapa hakikat dari ilmu sosiologi. 1. Sosiologi merupakan ilmu sosial. Apabila kita bicara masalah sosial, berarti kita bicara masalah semua hal yang terjadi dalam masyarakat. Dan sosiologi ini nanti akan memfokuskan semua peristiwa atau semua realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Contohnya bisa mungkin sesuai gambar nih, bicara masalah kemiskinan, bicara masalah banyaknya remaja sekarang yang mengkonsumsi obat batuk untuk mabuk atau lem. Dan juga sekarang yang kekinian mungkin masalah sosial ditimbulkan oleh COVID-19. Dan apakah kita bicara masalah saja? Tidak. Kita juga bicara nanti masalah modernisasi, globalisasi, westernisasi, dan lain-lainnya. Artinya, sosiologi ini bicara semua gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Oke, yang kedua hakikatnya itu merupakan ilmu yang kategoris dan bukan normatif. Artinya, sosiologi itu membatasi diri atas apa saja yang terjadi pada saat ini dalam masyarakat. Dan ingat, dia bukan bicara mengenai apa yang seharusnya terjadi. Jadi artinya ilmu sosiologi itu bersifat kategoris. Kita hanya bicara masalah realitas yang terjadi dalam masyarakat. Kita akan kupas semua apapun yang terjadi dalam masyarakat, dan kita bukan normatif. Normatif yaitu ilmu yang bersifat keharusan, semestinya, seharusnya. Contohnya ilmu kategoris ini. Ketika ada masalah dalam masyarakat, misalnya kita menemukan adanya beberapa pelajar atau remaja yang sering mabuk di beberapa taman yang ada di lingkungan kabupaten kita ini atau di sekitar GOR. Kita sering menyaksikan bekas-bekas dari lem atau obat batuk komik. Itu merupakan sebuah masalah sosial, dan tugas sosiologi apa? Ya, kita hanya melihat kenapa masalah itu terjadi, apa penyebab dari itu semua. Dan kita tidak bicara masalah hal itu harusnya tidak terjadi. Artinya kita tidak bicara masalah keharusan, tapi kita melihat realitas itu jauh lebih dalam. Oke, selanjutnya sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu terapan. Artinya sosiologi itu merupakan pengetahuan untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang masyarakat, dan bukan untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau masyarakat. Maksudnya di sini yaitu sosiologi itu pengetahuan murni. Pengetahuan murni itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang ingin mengkaji hal-hal tertentu yang dalam masyarakat itu sedetail mungkin. Jadi hanya melihat realitas yang terjadi dalam masyarakat itu sedalam-dalamnya. Dan ilmu itu ya mungkin tidak bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau tidak terlalu berguna untuk aktivitas sehari-hari. Mana contohnya ilmu yang terpakai atau yang berguna? Ya, ketika Anda belajar tentang di sekolah belajar kimia atau fisika. Misalnya fisika, bagaimana caranya ketika kita memiliki sebuah beban yang beratnya besar, bisa kita geser, memindahkan beban tersebut dengan menggunakan alat bantu tertentu sehingga beban itu beratnya jadi berkurang. Ya, mungkin menggunakan gaya gesekan. Lalu di bawah, misalnya kita mengangkat sebuah lemari, lalu lemari itu di bawahnya kita kasih kardus ya atau kain, sehingga kita miringkan sekian derajat, lalu kita dorong, akhirnya beban lemari itu menjadi berkurang karena gaya gesekan tertentu. Artinya apa? Itu ilmunya bisa terpakai. Ilmu kimia, matematik, itu semua ilmu itu bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sosiologi tidak, karena sosiologi itu hanya mengkaji sesuatu hal realitas sosial yang terjadi di masyarakat secara sedalam-dalamnya atau sedetail-detailnya. Contohnya tadi bicara masalah lem. Adanya beberapa remaja sekarang yang betul-betul kecanduan masalah lem, dan ini sudah kita lihat di kabupaten kita. Misalnya Anda mau meneliti
Kenapa beberapa pelajar atau remaja sekarang sudah kecanduan atau ketergantungan dengan lem? Nah, tugas Anda sebagai psikologi, Anda meneliti. Bagaimana cara meneliti? Ya, mungkin Anda bisa bergabung atau berteman, atau istilahnya menyamar ya. Anda menyamar atau mencoba mendekatkan diri kepada kelompok-kelompok yang suka ngelem. Lalu Anda bergabung ke sana tanpa mereka sadari bahwasanya Anda sedang melakukan penelitian. Penelitian apa yang Anda lakukan ya? Anda dekat dengan dia sehingga Anda bisa menanyakan kenapa Anda suka dengan kecanduan yang buruk ini, lalu apa penyebabnya, kenapa Anda lakukan, kapan, bagaimana caranya. Semuanya Anda gali berita itu kepada para remaja yang kecanduan lem tersebut, sehingga nanti kita mendapatkan data yang sedalam-dalamnya tentang kenapa sih sebenarnya sebagian remaja itu kecanduan lem tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu yang murni maksudnya. Oke, lanjut yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan konkret. Artinya, sosiologi memperhatikan bentuk-bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat, tetapi bukan dalam wujud yang konkret. Nah, artinya apa? Abstrak. Abstrak itu kalau kita artikan ya, merupakan sesuatu hal yang ada tapi dia tidak bisa dilihat. Kita contohkan mungkin ya seperti angin ya. Angin dia dapat kita rasakan, tapi wujudnya tidak dapat kita lihat ya. Kita contohkan aja, Bapak contohkan ya. Sekarang ini di lingkungan Tanjung Jabung Timur, khususnya di Talang Babat ya. Di Talang Babat itu sekarang ada beberapa konter. Sebenarnya ada sebuah hal masalah yang terjadi di situ ya. Di beberapa konter itu sering terjadi hipnotis. Modusnya seseorang ditelepon. Setelah ditelepon, Bapak tidak tahu apa yang disampaikannya. Setelah si penelpon mengangkat telepon, nanti orang yang menerima telepon itu mengikuti semua instruksi apa saja yang disuruh oleh si penelpon. Semisal di toko Bapak itu sering terjadi ya, ketika ditelepon, orang itu membeli pulsa dengan jumlah yang banyak, berkali-kali. Semisal di toko Bapak itu Bapak paling udah sering kejadian ya, beberapa toko lain di lingkungan Talang Babat itu beberapa konter ya. Situ sudah berapa kali terjadi korban, akan ada yang sampai 2 juta rupiah membeli pulsa. Ketika si korban tersadar dari hipnotisnya, dia bingung. Dia bingung dengan pembelian pulsa segitu ya, jelas toko tidak mau rugi ya. Akhirnya terjadilah masalah antara korban dengan toko. Dan itu sudah berulang kali terjadi. Artinya apa? Masalah ini ada ya. Orang yang hipnotis itu ada, korbannya ada, dan bukti-bukti juga ada. Tetapi kita tidak tahu ya siapa yang menghipnotis itu. Nah, itulah mungkin Bapak ibaratkan ya, contohnya hal yang bersifat abstrak dalam sosiologi. Kalau yang konkret ya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itulah sosiologi. Selanjutnya, nomor 5, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola-pola umum. Artinya, sosiologi meneliti dan mencari apa saja yang menjadi prinsip-prinsip atau hukum-hukum dari interaksi antar manusia dan juga perihal sifat hakikat, bentuk dan isi struktur sosial dalam masyarakat. Maksudnya, ketika kita belajar sosiologi ini nanti, kita akan belajar tentang semua tingkah laku yang terjadi di masyarakat, semua aktivitas yang terjadi dalam masyarakat. Lalu, apakah tingkah laku atau kegiatan masyarakat itu akan kita lihat secara satu persatu? Tidak ya. Kita akan melihat tingkah laku pola umumnya ya, atau pola-pola yang sering dilakukan masyarakat untuk menghasilkan kaidah-kaidah secara umum. Semisalnya ya, kita lihat bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa dan masyarakat Melayu, suku Jawa dan Melayu ya, di dalam keluarga itu ada perbedaannya ya. Perbedaan bagaimana aktivitas sehari-hari dalam keluarga, atau bagaimana cara budaya mereka, bagaimana cara mereka berinteraksi, bagaimana cara mereka mensosialisasikan hal tertentu dalam keluarga.
lalu bagaimana cara mereka bekerja, itu ada bedanya ya sebenarnya antara suku satu dengan suku yang lain. Nah, untuk menjelaskan itu maka kita tariklah kaidah-kaidah umum sehingga nanti menghasilkan ternyata pola-pola norma-norma dalam keluarga suku Jawa seperti ini, norma-norma Melayu seperti ini. Nah, itulah maksudnya bahwasanya sosiologi itu nanti akan menarik pola-pola umum yang terjadi dalam kegiatan masyarakat secara sehari-hari. Lanjut yang keenam, sosiologi merupakan ilmu yang empiris dan rasional. Artinya, sosiologi itu tidak hanya bicara kita bicara sesuatu hal yang lantur ya, atau kita ibaratkan seperti kita bicara di warung kopi. Ketika kita bicara di warung kopi, kita bicara seenaknya ya. Kita bisa bicara tentang pemerintahan, kita bisa bicara masalah pertanian, kita bisa bicara masalah pendidikan. Tetapi ketika kita bicara, kita tidak pernah melakukan penelitian. Kita hanya bicara sebatas apa yang kita ketahui. Dan apa yang kita ketahui tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Mungkin dalam kehidupan sehari kita kenal dengan istilah menggosip ya, atau bahasa kampung kita mungkin kita kenal dengan mengota gitu ya, bercakap-cakap. Nah, apakah itu sosiologi ketika kita bicarakan masyarakat tertentu di lingkungan kelompok tertentu? Belum tentu ya, atau artian tidak. Kapan kita bicarakan sebuah masyarakat itu dianggap sudah empiris ya? Ketika kita bicara masalah suatu realitas sosial masyarakat dan sebelum kita bicara kita sudah melakukan penelitian ya, dengan mengikuti langkah-langkah metode-metode ilmiah dalam sebuah penelitian, dan hasilnya bisa kita pertanggungjawabkan ya. Misalnya kita bicara masalah lem, kita lakukan penelitian berapa banyak, misalnya pertama jumlah remaja yang kecanduan lem di Kecamatan Muara Sabak Barat ini. Lalu apa penyebabnya, beli di mana, konsumsinya kapan, apa yang dirasakan. Setelah semua datanya lengkap, kita teliti melalui observasi dan lain-lainnya, dan data itu kita sampaikan misalnya ke penegak hukum atau ke kalangan-kalangan orang tua ya, atau kita bikin sebuah penelitian dan datanya yang kita sampaikan bersifat rasional. Rasional artinya apa? Ketika kita bicara menyampaikan data itu ya, data kita itu bisa diterima oleh akal sehat oleh masyarakat ya. Jadi itu maksudnya empiris dan rasional. Selanjutnya yang ketujuh, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum dan bukan khusus. Artinya sosiologi mempelajari gejala-gejala yang umum ada pada setiap interaksi antar manusia atau masyarakat ya. Sosiologi itu mempelajari gejala-gejala umum, tidak khusus. Kalau yang khusus itu ilmunya psikologi ya, kita mempelajari hal-hal sifat pribadi individu tertentu. Yang terakhir, objek kajian dari sosiologi. Nah, setelah kita panjang lebar bicara hakikat sosiologi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya objek dari kajian sosiologi itu betul-betul masyarakat. Kenapa? Semua hal yang kita ceritakan tadi itu adanya pada masyarakat. Artinya kita ini bagian dari masyarakat, merupakan bagian dari objek sosiologi. Oke, demikianlah pemateri kita pada pertemuan kedua ini. Bapak harap Anda sabar di rumah dan tetap semangat belajar, dan mudah-mudahan Anda mengerti yang Bapak sampaikan. Terima kasih, dan silakan cari beberapa sumber di perpustakaan dan di media yang lainnya supaya Anda lebih paham. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.